Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Aprilia, NIM 1810201064. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang demokrasi. Tugas ini sebagai tugas UAS dari mata kuliah pendalaman PKN MI dosen pengampu Bapak Joko Hadiwibowo. Baiklah, langsung saja. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, asal kata dari demos yang artinya rakyat, kemudian kratos yang memiliki arti kekuasaan atau kekuatan. Jadi, pengertian demokrasi setara artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuatan itu meliputi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Definisi demokrasi secara umum yaitu sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, yang dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dalam arti lain, rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Warga negara juga boleh ikut andil secara langsung maupun perwakilan terkait melaksanakan perumusan, pengembangan, dan penyusunan hukum. Bagi para ahli, demokrasi memiliki penafsiran tersendiri meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, sejarah demokrasi. Sistem demokrasi telah ditetapkan di era Yunani kuno. Melalui sistem tersebut, rakyat akan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Seluruh perkara kenegaraan wajib dibicarakan terlebih dahulu dengan rakyat. Di zaman sekarang, terutama di Indonesia yang memiliki penduduk hingga lebih dari 200 juta, demokrasi langsung tak akan mungkin diterapkan. Oleh karenanya, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR selaku perpanjangan tangan aspirasi rakyat. Kondisi ini kemudian memunculkan adanya istilah demokrasi yang tidak langsung. Indonesia sendiri pernah menerapkan demokrasi terpimpin pada era Presiden Soekarno, lalu pada era Presiden Soeharto diusung demokrasi Pancasila, hingga era reformasi seperti sekarang ini. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Ada 7 prinsip demokrasi. Yang pertama itu negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan Undang-Undang Dasar atau UUD atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsi konstitusi yaitu sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Kemudian prinsip demokrasi yang kedua, kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat tersebut harus disampaikan secara bijak. Kemudian prinsip demokrasi yang ketiga, itu peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas amat sangat diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih. Sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam memenuhi keadilan. Kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. Kemudian prinsip demokrasi yang keempat itu penegakan hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa adanya penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah, karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman tegas sesuai dengan apa yang diperbuat. Selanjutnya, prinsip demokrasi yang kelima, pergantian pemerintah secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan secara berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya adanya korupsi, kolisi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil atau jurdil, dengan harapan dapat memunculkan pemimpin yang bisa diandalkan. Kemudian, prinsip demokrasi yang keenam itu ada kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara.
sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah yang menjadi pusat kebijakan publik. Fungsi pers lainnya yaitu sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintahan, sehingga terjadi komunikasi yang baik antara rakyat dan pemerintahan. Kemudian prinsip demokrasi yang terakhir atau yang ketujuh, jaminan atas hak asasi manusia atau HAM. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan jika dibarengi dengan perlindungan HAM, karena hak ini merupakan hak setiap manusia sehingga negara juga harus menghargainya dengan cara tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Selanjutnya macam-macam demokrasi ya. Macam-macam demokrasi itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan demokrasi langsung yaitu melibatkan rakyat secara langsung, khususnya dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan umum atau pemilu. Kemudian yang kedua itu demokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan demokrasi tidak langsung ini tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, kekuasaan atau keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat, meliputi DPR, DPD, dan DPRD. Kelebihan dan kekurangan demokrasi. Kelebihan dari sistem demokrasi, yang pertama itu kesamaan hak menyebabkan masing-masing masyarakat boleh ikut ambil bagian terkait sistem politik. Kemudian yang kedua, menghindari adanya monopoli kekuasaan. Kemudian yang ketiga, penerimaan kekuasaan ditentukan berdasarkan keinginan serta suara rakyat. Adapun kekurangan dari sistem demokrasi yaitu yang pertama, mudah goyahnya kepercayaan rakyat karena efek-efek yang bersifat negatif. Contohnya, media yang tidak objektif atau subjektif terkait penyampaian informasi. Kemudian yang kedua, fokus konsentrasi pemerintahan yang masih menjabat menjadi berkurang lantaran mendekati pemilihan umum selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu dinilai tidak adil terkait kesamaan hak. Sebab menurut para ahli, masing-masing orang memiliki pemahaman politik yang tidak sama persis. Selanjutnya, ciri-ciri negara demokrasi. Ciri-ciri negara demokrasi yang pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga dapat mencegah terjadinya praktek korupsi yang merajalela. Kemudian, ciri-ciri negara demokrasi yang kedua itu menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu. Pesta rakyat harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan rakyat atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, ciri-ciri negara demokrasi yang keempat itu menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus seadil-adilnya. Kemudian ciri negara demokrasi yang terakhir itu terdapat sistem kepartaian. Partai merupakan sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa memilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi, sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat. Dan materi yang terakhir, negara yang menganut demokrasi. Selain di Indonesia, masih banyak negara-negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan ini. Di antaranya yang pertama, Amerika Serikat, yang kedua India, yang ketiga Brazil, yang keempat Nigeria, dan yang kelima Pakistan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu tentang demokrasi. Dari pembahasan tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, dan menegakkan rule of law.
Adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat warga negara, memberi peluang juga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dari materi yang saya sampaikan berjudul demokrasi tadi, mungkin terdapat kesalahan atau kekurangan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu menambah pengetahuan kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.